Baik, sekarang kita masuk ke bahasan kita, yakni uji validitas ya. Seperti tugas yang sudah teman-teman kerjakan, teman-teman pasti tahu apa sebenarnya guna dan fungsi dari uji validitas ini. Jadi tujuan kita melakukan uji validitas adalah untuk mengetahui seberapa baik instrumen yang kita buat, apakah valid atau tidak. Nah, itu ditentukan oleh si uji validitas ini. Jika valid, maka pernyataan atau kuesioner itu bisa kita lanjutkan sebagai instrumen penelitian. Tapi jika tidak valid, maka pernyataan atau pertanyaan tersebut tidak bisa kita gunakan untuk penelitian kita, seperti itu. Nah, di sini saya punya contoh kuesioner yang digunakan dalam sebuah penelitian ya. Di sini variabel yang dia teliti adalah kualitas pelayanan. Di mana di sini ada beberapa pernyataan yang harus dijawab oleh responden ya. Di sini diberi skala, yakni ada jawaban sangat setuju SS, ada setuju, ada netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Di mana nilai masing-masing pilihan ini ada di sini ya. Sangat setuju berarti nilainya atau poinnya 5, setuju nilainya 4, netral nilainya 3, tidak setuju nilainya 2, dan sangat tidak setuju nilainya 1. Nah, kenapa kita harus rubah data kualitatif di sini? Kita rubah menjadi data kuantitatif karena kuesioner ini mesti kita olah, sehingga untuk memudahkan pengolahan datanya, kita rubah data kualitatifnya menjadi data kuantitatifnya, seperti itu. Oke, misal sini saya punya kuesioner dengan 5 pernyataan ya, sebagai berikut. Nah, setelah saya kemudian sebar ke responden, ternyata dari 10 responden, misal saya dapatkan data sebagai berikut. Berikut datanya, saya pindah ke sini ya. Nah, ini data saya setelah saya sebar kuesioner kepada 10 orang ya. Responden pertama, responden kedua, dan sampai responden ke-10. Di sini responden pertama, jawaban dia atas pernyataan pertama dari kuesioner saya adalah 5 atau sangat setuju. Dan seterusnya sampai saya dapat semua isian dari pernyataan 1 sampai pernyataan 5, seperti itu. Nah, di sini ada total score ya. Total score. Nah, cara mendapatkannya adalah menjumlahkan nilai dari pernyataan 1 sampai pernyataan 5. Sehingga kita dapat di sini 16. 5 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 16. Nah, sekarang saya punya data seperti ini. Jadi setelah saya sebar kuesioner, saya punya data seperti ini, olahan data saya, inputan data saya. Sehingga sekarang saya mau tahu, saya mau uji kuesioner saya, apakah semua pernyataan yang saya buat itu valid atau adakah yang tidak valid. Kalau ada yang tidak valid, yang mana? Dan kemudian bagaimana cara kita mengukurnya. Oke, pertama-tama kita mesti tahu berapa nilai korelasi dari pernyataan 1 terhadap total score, pernyataan 2 terhadap total score, dan seterusnya sampai pernyataan kelima. Nanti Excel akan bantu kita menghitung nilai-nilai korelasinya dan outputnya akan keluar dalam bentuk matriks ya. Sekarang kita coba ya. Ini untuk 10 responden. Oke. Kita coba ya. 1. Nah, di sini ada pilihan, kita pilih korelasi ya, correlation. Oke, kita coba tekan oke. Nah, sekarang inputan kita adalah dari sini sampai sini ya. Oke, sabar. Nah, untuk kali ini saya perbaiki dulu ya, karena di sini di merge. Oke, saya responden. Oke, di sini total score saya balikin dulu ke sini biar sama ya. Oke. Nah, sekarang kita ke data analisis ya.
korelasi. Nah, sekarang kita input datanya. Input datanya seperti yang sudah kita pelajari kemarin, kita lakukan blocking ya untuk semua data yang kita butuhkan. Setelah itu jangan lupa kita harus centang label in first row. Artinya di baris pertama data kita itu ya judulnya ya seperti yang sudah kemarin. Oke, kita centang dan kita kemudian tekan OK. Nah, kita peroleh matriks seperti ini ya. Kita peroleh nilai matriks seperti ini. Yang mana yang perlu kita lihat? Kita tidak perlu melihat semua matriksnya. Kita hanya butuh lihat yang baris terakhir, yang menunjukkan hubungan dari total score terhadap masing-masing pernyataan kita. Oke, saya coba warnai dan saya bold. Oke, di sini sudah kita peroleh ya. Nah, ini adalah matriks korelasinya. Dan kita tahu tadi kita punya 10 data ya. Kita punya 10 data sehingga kita punya R tabel itu adalah 0,6319. Nah, kita coba sini. Kemudian saya tarik ya, nilainya sama semua untuk semua R tabelnya. Oke, saya perbesar. Oke. Nah, di sini tugas kita adalah menentukan mana yang valid dan mana yang tidak valid ya. Seperti tugas yang sudah teman-teman kerjakan, suatu kuesioner atau pernyataan dinyatakan valid jika R hitungnya lebih besar daripada R tabel ya. Di sini R tabel saya 0,6, sementara R hitung saya adalah 0,8, berarti R hitung saya lebih besar daripada R tabel sehingga ini dinyatakan valid ya. Sama untuk pernyataan 2, R hitung saya lebih besar sehingga ini dinyatakan valid. Pernyataan 3 juga demikian ya. Yang keempat juga demikian. Dan yang kelima ternyata pernyataan kelima kita nilainya kurang dari R tabel ya. R hitung saya lebih kecil daripada R tabel sehingga untuk pernyataan kelima dinyatakan tidak valid ya. Oke, seperti itu. Jadi pernyataan 1 kita valid sehingga bisa digunakan, pernyataan 2 kita juga valid sehingga bisa digunakan, pernyataan 3 kita valid sehingga bisa digunakan untuk penelitian, yang keempat juga valid. Sementara untuk pernyataan kelima kita tidak bisa gunakan dalam instrumen penelitian kita. Kenapa? Karena R hitung daripada si pernyataan kelima ini kurang dari R tabelnya ya, sehingga jika kita harus memfollow up ini menjadi instrumen penelitian, kita hanya bisa menggunakan pernyataan 1 sampai pernyataan 4. Kita tidak bisa menyertakan pernyataan kelima dalam instrumen penelitian kita, seperti itu ya. Mungkin sekian materi tentang uji validitas ini ya. Silahkan teman-teman tonton dan dipelajari pelan-pelan. Nanti jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih.